Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Drotul Lailia dari kelas Ilmu Politik 1A akan membahas tentang kaidah sorfiyah. Ilmu sorof merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana suatu kata dapat berubah atau disebut sebagai tasrif. Biasanya, sorof lebih berfokus pada perubahan kata dari kata dasar menjadi objek atau disebut sebagai masdar atau kerja disebut sebagai fi'il. Pada ilmu sorof kali ini, saya akan membahas tentang fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad adalah kalimat yang fi'il madinya terdiri dari 3 huruf, yaitu terdiri dari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Seperti contoh dari kata nasoro. Na disebut sebagai fa fi'il, so disebut sebagai ain fi'il, dan ro disebut sebagai lam fi'il. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tafsir istilahi pada fi'il sulasi mujarrad yang mengikuti kaidah fathul dhamin. Seperti contoh dari kata fa'ala yaf'ulu. Kenapa disebut sebagai fathul dhamin? Karena pada fi'il madi, ain fi'il berharokat fathah, dan pada fi'il mudhari, ain fi'ilnya berharokat dhammah. Contoh lain dari tasrif istilahi pada fi'il sulasi mujarrad yang mengikuti kaidah fathul dhamin adalah nasara yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansorun minsorun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Selain tasrif istilahi, ada yang namanya tasrif lughawi. Tasrif lughawi adalah perubahan bentuk kata pada satu sighah dari ghaib ke mukhatab atau ke mutakalim, dari mufrad ke musanna atau ke jamak, dan dari muzakkar ke muannas. Berikut adalah contoh dari tasrif lughawi dari wazan fa'ala yaf'ulu. Di sini, dhamir atau disebut sebagai kata ganti ada 3 macam, yaitu ghaib, mukhatab, dan mutakalim. Ingat ya teman-teman, yang disebut ghaib di sini bukan hantu atau hal-hal yang berbau mistis ya. Dalam kaidah bahasa Arab, ghaib adalah orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Mukhatab adalah orang kedua atau disebut sebagai orang yang diajak bicara, dan mutakalim itu adalah orang pertama atau orang yang berbicara. Pada dhamir ghaib terdapat 6 kata ganti, yaitu ada huwa untuk dia laki-laki, huma untuk mereka baik laki-laki ataupun perempuan, hum untuk mereka laki-laki yang lebih dari 2, hiya untuk dia perempuan, dan hunna untuk mereka perempuan. Selanjutnya adalah mukhatab atau disebut sebagai orang yang diajak bicara, yaitu ada anta untuk engkau laki-laki, antuma untuk kamu berdua baik laki-laki ataupun perempuan, antum untuk kalian laki-laki, anti untuk engkau perempuan, dan antunna untuk kalian perempuan. Selanjutnya ada mutakalim yang memiliki makna orang yang berbicara, yaitu ada ana untuk aku atau saya baik laki-laki ataupun perempuan, dan yang terakhir yaitu nahnu untuk kami atau kita baik laki-laki ataupun perempuan. Berikut adalah contoh dari tasrif lughawi dari wazan fa'ala yaf'ulu. Contohnya yaitu pada dhamir huwa pada saat fi'il mudhari, pada fa'ala contohnya kataba, fi'il mudhari'nya yaf'ulu contohnya yaktubu. Dhamir huma pada saat fi'il madhi menjadi fa'ala contohnya kataba, fi'il mudhari'nya yaf'ulani contohnya yaktubani. Dhamir hum pada saat fi'il madhi fa'alu contohnya
katabu. Fi'il mudhari'nya yaf'uluna, contohnya yaktubuna. Hiya pada saat fi'il madhi fa'alat, contohnya katabat. Fi'il mudhari'nya taf'ulu, contohnya taktubu. Hunna pada saat fi'il madhi menjadi fa'alna, contohnya katabna. Fi'il mudhari'nya yaf'ulna, contohnya yaktubna. Anta pada saat fi'il madhi menjadi fa'alta, contohnya katabta. Fi'il mudhari'nya taf'ulu, contohnya taktubu. Antuma pada saat fi'il madhi menjadi fa'altuma, contohnya katabtuma. Fi'il mudhari'nya menjadi taf'ulani, contohnya taktubani. Antum pada saat fi'il madhi menjadi fa'alatum, contohnya katabtum. Fi'il mudhari'nya menjadi taf'uluna, contohnya taktubuna. Anti pada saat fi'il madhi menjadi fa'alti, contohnya katabti. Fi'il mudhari'nya menjadi taf'ulina, contohnya taktubina. Antunna fi'il madhinya menjadi fa'alatunna, contohnya katabtunna. Fi'il mudhari'nya menjadi tafa'ulna, contohnya taktubna. Ana pada saat fi'il madhi yaitu fa'alatu, contohnya katabtu. Fi'il mudhari'nya menjadi af'ulu, contohnya aktubu. Nahnu pada saat fi'il madhi menjadi fa'alna, contohnya katabna. Fi'il mudhari'nya menjadi tafa'ulu, contohnya naktubu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.